Namaku Gania Zalfasya Ahmad. Panggil aku Gania ya. Aku adalah siswi kelas 5 SD dari SDN Patokan 1. Nah, teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Desa yang Terbelah, Bok Kerto dan Bok Mulyo. Cerita ini ditulis oleh Bapak Mursidi dan diambil dari buku Cerita Rakyat Kabupaten Probolinggo oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Aku mulai ceritanya ya teman-teman. Hiduplah wanita bersaudara di desa Pajarakan Lor. Kedua wanita itu bernama Bok Kerto dan Bok Mulyo. Sehari-hari mereka berjualan ketan. Orang tua mereka mewarisi kekuasaan di desa yang sangat luas, yakni desa Pajarakan Lor itu. Mereka berdua hidup rukun dan bahagia, sesuai arti namanya. Kerto artinya tentram dan Mulyo adalah kemuliaan atau tinggi derajat. Tahun demi tahun berlalu, keduanya menjalankan usaha berjualan ketannya seperti biasa. Namun timbul rasa iri, dengki, dan benci dari Bok Mulyo kepada saudaranya itu. Bok Mulyo ingin memimpin kekuasaan serta menentukan wilayah dan mengatakan kepada saudaranya bahwa sisi sebelah barat adalah sisi kekuasaannya dan sisi sebelah timur adalah sisi kekuasaan saudaranya itu. Lantas Bok Kerto yang mendengar hari itu pun bertanya, apa alasan dibaginya kedua wilayah itu? Bok Mulyo beralasan bahwa ia ingin memimpin kekuasaan di wilayahnya sendiri dan nantinya lebih maju dan makmur dibanding wilayah saudaranya itu. Mereka berdua terus bertengkar memperebutkan wilayah. Hai Kerto, pergi engkau dari sini. Tapi Mulyo, kita kan bersaudara. Bagaimana kalau kita pimpin desa ini berdua? Desa ini nantinya akan lebih maju dan makmur jika aku yang memimpinnya. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap, awan menggumpal seperti gunung besar yang sedang terbang di desa Pajarakan Lor. Warga desa pun ketakutan, resah dan gundah. Anak-anak kecil diungsikan ke rumah masing-masing. Bergemuruh suara di langit. Bukan hanya suara petir, tapi angin kencang juga berhembus deras di desa itu. Warga desa pun semakin ketakutan hingga berlarian sambil meminta tolong. Tolong! 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 Hingga bertabrak-tabrakan. Warga desa pun meminta ampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah desaku ini Tuhan. Ampunilah kami. Selamatkanlah kami Tuhan. Tiba-tiba air besar datang dari sebelah selatan desa. Huas! 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 Benar saja, rumah-rumah warga pun terhanyut terbawa air. Warga desa pun semakin ketakutan. Akhirnya, Bok Kerto dan Bok Mulyo, sang penguasa daerah itu pun berjanji tidak akan bertengkar lagi dan akan menyerahkan wilayah masing-masing kepada Tuhan. Namun, ternyata desa Pajarakan Lor telah berubah, terbelah menjadi dua, dan ada sungai di tengah-tengahnya. Nah, teman-teman, tahu tidak apa nama sungainya? Sungai di tengah-tengah kedua wilayah itu bernama Sungai Pekalen lah. Konon dahulu, Sungai Pekalen berbentuk berkelok-kelok mengikuti wilayah masing-masing. Namun sekarang, Sungai Pekalen sudah berbentuk lurus dari hulu hingga hilir laut. Nah, teman-teman, desa yang tadi saya ceritakan sekarang berada di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Pajarakan, Desa Sukokerto, dan Desa Sukomulyo.
sebelah barat Sungai Pekalen bernama Desa Sukokerto, yang berarti kekuasaan milik Bokerto. Dan sebelah timur Sungai Pekalen bernama Desa Sukomulyo, yang berarti kekuasaan milik Mbak Mulyo. Kedua desa tadi sekarang hidup rukun, bahagia, aman dan tentram, sesuai keinginan para penguasa. Nah, teman-teman, hikmah dari cerita tadi, kita harus saling menghargai, menghormati, rukun antar bersaudara. Dan jangan lupa mensejahterakan kepentingan umum. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Saya mau berpantun nih. Dijawab ya. Ya. Jalan-jalan ke kota Kerasan. Saya. Jangan lupa memberi ketan di pajarakan. Saya. Jika ingin hidup aman dan tentram, mari kita jaga tali persaudaraan. Kembang krokot bernah merah, salah lokot, nyoan sapora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.